Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Hadi Firmansyah dari kelas PTI 2024E dengan NIM 24050974 Kali ini saya akan menjelaskan hasil dan kali ini saya akan menjelaskan hasil dan codingan dari tugas UTS saya mata kuliah struktur data, yaitu membuat sistem klinik sederhana. Pada bagian pertama kode saya include library, diantaranya YaStream untuk cout dan cin, string untuk tipe data string, queue untuk struktur data antrian menggunakan Vivo atau first in first out, menggunakan map untuk struktur data map atau data terurut, menggunakan JST-DLib untuk sistem clear, dan limits untuk validasi input gene. Lalu fungsi tampilan menu utama di sini hanya untuk mencetak tampilannya saja. Ada antrian pasien yang dimana menunya ada tambah pasien ke antrian, panggil atau layani pasien berikutnya, lalu lihat antrian pasien. Dan untuk rekam medis yang dimana menggunakan library map tadi, ada menu tampilkan semua rekam medis secara terurut, lalu ada cari pasien di rekam medis, lalu ada hapus pasien dari rekam medis, lalu ada menu untuk keluar. Di sini merupakan codingan main utama. Ada variabel untuk antrian Vivo, untuk nomor rekam medis dan nama, lalu ada variabel untuk rekam medis, nomor rekam medis dan nama. In pilihan ini untuk menyimpan pilihan menu user. Sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Lalu ini ada validasi input, di mana jika user memasukkan huruf dan bukan angka, maka akan muncul output seperti ini. Lalu ini ada beberapa case. Di codingan saya ini menggunakan dowhil. Untuk case pertama ini tambah antrian, mengecek batas antrian yang dimana maksimal 5. Jika lebih dari 5 maka akan gagal. Lalu case 2 ini untuk layani pasien. Jika antrian kosong, maka muncul output tidak ada pasien dalam antrian. Lalu untuk case 3 ini untuk melihat antrian, di mana jika tidak menginputkan apa-apa, antrian kosong. Lalu untuk case 4 ini untuk menampilkan rekam medis, yang dimana
Jika rekam medis masih kosong, akan muncul output belum ada data di rekam medis. Lalu untuk case 5, untuk mencari di rekam medis. Jika tidak ada data atau data kosong, maka belum ada data di rekam medis. Lalu jika kita memasukkan nomor rekam medis yang ingin kita cari, maka program akan mencari menggunakan library map berdasarkan nomor rekam medis yang sudah kita inputkan. Lalu ini untuk mengecek apakah data ditemukan atau tidak. Jika data ditemukan, akan muncul output seperti ini yang memunculkan nomor rekam medis dan nama. Jika data tidak ada, akan muncul output pasien dengan nomor rekam medis sekian tidak ditemukan. Lalu untuk case 6, menu untuk menghapus dari rekam medis. Pada kode pertama, jika rekam medis masih kosong atau belum ada data, maka akan muncul output seperti ini. Namun jika kita sudah menginputkan data dan datanya ada, maka output yang akan muncul jika lalu untuk case 6, menu hapus dari rekam medis ini pada kode pertama ini, jika rekam medis kosong atau data belum ada, maka akan muncul output belum ada data di rekam medis. Lalu jika kita memasukkan nomor rekam medis yang ingin kita hapus, program akan lakukan proses seperti ini. Erase untuk mengembalikan jumlah data yang dihapus. Jika kosong berarti berhasil dihapus. Jika lebih dari kosong, yaitu 1, maka data berhasil dihapus. Jika kosong berarti data tidak ada. Lalu untuk case 0 ini untuk keluar dari sistem. Dan untuk bagian ini merupakan fungsi untuk misal kita menambahkan pasien ke antrian, dan untuk menu ini digunakan untuk misal kita menambahkan antrian, misal kita menambahkan pasien ke antrian dan nomor rekam medisnya sama, akan gagal. Dan untuk menu ini merupakan menu di mana jika kita menginputkan pilihan menu yang tidak ada, maka pilihan tidak valid dan disuruh mencoba lagi. Lalu ini untuk mengakhiri switch case. Lalu ada logika jeda tekan enter untuk menghapus output atau tampilan sebelumnya, dimana jika pilihan 0
Jangan cetak. Jika user pilih keluar. Jika pilihan 1, maka tampilan sudah bersih. Dan tidak lalu untuk while pilihan ini untuk looping ke menu utama tadi lagi. Dan seperti ini jika program di run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misal kita menambahkan data, kita akan pilih menu 1, masukkan rekam medis 1, untuk nama pasien terserah, dan jika berhasil akan muncul output seperti ini. Pasien Satrio berhasil ditambahkan ke antrian. Lalu kita akan disuruh menekan enter untuk kembali ke menu utama. Untuk memanggil atau melayani pasien berikutnya, kita pilih menu 2. Dan jika berhasil akan muncul output seperti ini. Melayani pasien Satrio dengan nomor rekam medis 1. Data pasien telah dimasukkan ke dalam rekam medis. Dan jika misal nomor rekam medisnya sama akan gagal. Dan kita coba. Lalu untuk melihat antrian kita pilih menu nomor 3 dan akan muncul antrian sebagai berikut. Lalu jika kita ingin melihat rekam medisnya, kita pilih nomor 4 dan akan muncul data rekam medis pasien secara berurut berdasarkan nomor rekam medis. Jika kita ingin mencari pasien di rekam medis, kita pilih nomor 5 dan masukkan nomor rekam medis yang ingin kita cari. Dan akan muncul pasien yang ingin kita cari jika nomor rekam medis ada pada data yang sudah kita masukkan. Jika kita pilih nomor 6, maka kita akan menghapus pasien dari rekam medis. Kita inputkan nomor rekam medis yang ingin kita hapus, dan pasien dengan nomor RM1 berhasil dihapus. Dan jika sudah dihapus, tidak ada yang tampilkan kalau datanya kosong. Menu 0 untuk keluar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.